Pak. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Pak. Hari ini ada yang hadir. Ini Di sini Bapak akan mengadakan dasar-dasar reaksi ekonomi yang mutasi. Di sini sebelumnya sudah ada yang tahu representasi balok. Sudah tahu pernah lihat apa balok? Bapak akan memperhatikan pada hari ini. Sebelum kita memulai kita pada hari ini, Bapak membacakan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Pertama, peserta didik dapat mampu membaca dan menginterpretasi pada gaya kata terbelah dan maksudnya dengan benar dan tepat. Dan nanti Bapak mampu dan semua bisa menulis notasi pada garis kata. Yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep kontekstual dan memberikan pengertian mayor dan minor sederhana. Menggunakan rumus 1-1-1-1-1-1-1-1-1. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu memperhatikan kalimat sederhana, menggunakan tulis tangan atau tertulis sesuai time signature yang dibutuhkan. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menganalisis beberapa dasar tiap ayat dan minor dalam sebuah kalimat yang terjadikan mengidentifikasi rekor dengan baik dan benar. Yang kelima, peserta didik diharapkan mampu menganalisis beberapa dasar tiap ayat dan minor dalam sebuah kalimat yang terjadikan kronologi titik dengan baik dan benar. Yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menciptakan lebih pendek, seimbang, padat, dengan kata jawab yang lengkap serta keterangan yang ada. Kita mulai dari dasar musik. Teori musik dasar adalah ilmu yang mempelajari elemen-elemen fundamental membentuk sebuah karya musik secara singkat. Didampingi membaca bagaimana musik ditulis, dibaca, dan disusun agar dapat dipahami oleh seorang pemain musik. Di sini sudah pernah belajar teori musik? Kita akan bahas ini. Yang pertama ada fondasi musik. Ketika kita ingin mempelajari musik, kita harus tahu fondasi kita apa. Yang pertama, kita harus tahu membaca notasi balok. Yang pertama, notasi balok. Notasi balok merupakan sistem penulisan nada menggunakan simbol baik berupa notasi balok yang ditempatkan pada 5 garis ganjar yang disebut garis nada. Yang kedua, penempatan not. Penempatan not ini dimaksud adalah not pada garis atau spasi menunjukkan nama nada dari C, G, E dan seterusnya. Dan garis tanpa antar nada. Dan nanti
masuk selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara membaca notasi balok. Yang pertama, dalam notasi balok ada namanya garis paranada. Garis paranada ini berbentuk seperti ini. Ada 5 garis vertikal seperti ini sebanyak 5 garis. Dan setiap garis-garis ini memiliki nilai nilai masing-masing dan mempunyai peran masing-masing. Dan setiap ada sesuatu seperti ini, kelihatan ya? Spasi ini juga mempunyai nilai tersendiri juga, karena pokoknya di setiap garis paranada ini memiliki nilai masing-masing, nilai masing-masing. Jadi garis paranada pertama ini kita punya garis paranada itu mulai dari bawah. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, dan garis kelima. Jadi garis pertama ini merupakan nilai E. Ya, not E. Not E. Maaf. Setelah itu garis kedua ini merupakan nilai B. Garis ketiga B. Garis keempat B. Dan garis kelima. Di sini kan ada spasi nih. Bapak kan menjelaskan apa sih nilai dari spasi ini, gitu kan? Jadi setiap spasi ini memiliki nada juga. Jadi misalnya terus di sini saja. Tadi di sini apa garis pertama? Garis kedua? Salah, ya salah. Garis kedua? Garis ketiga? Jadi biasanya garis sekolah ini hanya berada pada huruf A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G. Hanya 7 ada saja. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Tapi kita di pelajaran kali ini kita akan mempelajari yang sederhana terlebih dahulu. Jadi setiap spasi ini mempunyai nilai tersendiri. Setelah E ada huruf apa? F. Nah, maka dari itu spasi ini kita beri nada namanya F. Setelah G ada huruf apa? Setelah B ada huruf apa? C. Apa? C. Setelah nada G ada huruf apa? Apa? Maaf. Ada juga namanya garis batu. Garis batu ini digunakan untuk notasi yang tidak berada pada garis paranada. Jadi, misalnya kita ingin menulis nilai nada C, ini merupakan C, nada C kan? Kenapa ini ada C? Kenapa ini ada C? Garis di bawah E. Garis bawah itu. Garis yang batu yang maksud tadi adalah garis yang berada di bawah sini. Kan garis paranada cuma 5. Ini adalah ketetapan dari inflasi pada abad ke-6. Jadi yang disebutkan seperti ini. Dan garis paranada ini tidak akan bisa digugat karena itu sudah tersistematis dari caranya. Jadi ini namanya apa namanya tadi? C. Bukan, ini namanya garis batu. Oh, ini garis batu. Jadi misalnya kalau kalian ingin membuat notasi musik, kalian bisa menggunakan notasi bantu di sini. Misalnya kita membuat nada C, bukan nada C di sini, seperti partitu atau satu detus, berdelapan, atau dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Sekarang kita akan masuk ke etapa ide yang akan memberikan kepada ini. Ada Bapak akan memberikan 3 kelompok, kelompoknya. Kelompok pertama itu ada valen,
setengah dan penuh. Tidak ada yang terlambat. Kami akan suatu ada sebanyak pikiran. Paham? Coba untuk diomongnya. Untuk agar pilihan ini akan memulai dan minggu depan akan kita presentasikan secara macam. Oke Pak. Jadi untuk terakhir kita akan mencapai kesimpulan. Kesimpulan hari ini adalah Bapak mau kalian semua ada terakhir di rumah sering melakukan masih bawa berverifikasi dengan skala nasional dan internasional. Yang kedua, Bapak mau juga kalian itu merekam tingkat kalian selama atau membaca narasi balok dengan catatan agar kalian semakin paham dan semakin bisa untuk membaca narasi balok. Dan terakhir, Bapak mau kalian itu berkolaborasi bersama teman-teman untuk menciptakan ide baru